Jadi kita ini mau ke acara silaturahmi ini ya, Bani Hasan di sini ngumpul semuanya, yang kenal yang nggak kenal, pokoknya ngumpul aja. Asanti pada kamarana ya. Kamarana ya, pada kamar Madrasah. Oh, kamar madrasah. Di kadia jelana. Oh iya kadia. Oh ini padat ya teman-teman, tuh rumahnya padat sekali guys. Oh kadia. Jadi acaranya ngumpulnya itu di makam ya. Ini acara haul Bani Hasan, di sini ngumpul semuanya. Dan banyak keluarga sebenarnya di sini tuh, cuman ada yang kenal, ada yang nggak kenal, saking banyaknya itu sampai 18.000 gitu ya, mungkin 80.000 keturunan dari sini ya. Udah bubar Rosararu. Jadi udah mau selesai ya teman-teman, udah mau bubar, malah udah pada pulang. Tadi kan saya nganter dulu anak sekolah, pulang jam setengah 11. Jadi ini acaranya jam 11 atau jam setengah 12 sudah selesai. Nggak apa-apa lah ya. Cari berkah. Cari makannya kita. Kita kesini ya sama kami ya. Ramai ya teman-teman. Ini acara kumpul keluarga ya, sampai banyak banget. Teman. Tapi mana di dada iwan? Ayo wan. Labu di mana? Mana ini? Sini ya teman-teman. Banyak sekali, padat. Jajanan banyak, kalau mau jajan boleh. Ke sekolah heula, Bang. Abang. Sami-sami, aduh, dan kadena. Nah, ka mana sawar hedi Kang hiji di? Ternyata tas kadieu teh payun, ka di mananya? Kamera. Kayak gede lain ke sawah lah salah ya. Kan itu heula tuh, ngeladan cuma. Woi. Bang. Jadi kita kesini ya, kita masuk. Udah bagian penutupan nih, doa. Bagian penutupan yang bagian doa. Allahumma man alladhi da'a falam tujibu wa man alladhi salina hidayatan li fa'wahdi hawajana wa sehat-sehat, alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini hari ini haul ya, di sini haul Mama Haji Hasan ya. Ya, Syekh Hasan Haul yang ke-51. 51, udah 51 lagi ya teman-teman. Jadi ini sejarahnya atau sekilas setiap tahun itu gimana nih tentang Syekh Hasan? Ya, setiap tahun ini diadakan tanggal 10 Syawal. Jadi momentum 10 Syawal ini selain haulan itu dijadikan ajang halal bihalal, Silaturahmi gitu ya. ya. Silaturahmi, memang momentumnya pas setelah Lebaran ya. Lebaran. Jadi ini adalah Makbarok Pangauban, yang menjadi judul haulan itu ya haulan Ama Haji Hasan. Ini
Coba diperlihatkan Makam ini kuburannya, makamnya itu Syekh Hasan, ya. Di mana Syekh Hasan ini adalah salah satu keturunan dari Cijenuk. Jadi kalau di runut ya, Ama Haji Hasan ini putranya Ama Haji Yahya, makamnya nggak di sini, di Pasir Angin sana. Ama Haji Yahya putra Ama Eyang Abin putra Nyimas Wande, ya. Nyimas Wande putra Eyang Khalidin putra Eyang Kamaludin putra Raden Muhammad Syafi'i, yang di gelarnya itu adalah Raden Raja Atas Angin. Jadi kalau ke atasnya itu nyampe ke Pangeran Raja Atas Angin gelarnya, tapi namanya adalah Eyang Dalem Syafi'i, Muhammad Syafi'i. Siapa dia itu? Nah, dia itu adalah asli keturunan Cirebon. Dia itu adalah asli dari keturunan Cirebon. Adapun silsilah yang jelasnya itu memang ada dua versi. Beliau itu ada yang langsung ke Cirebon melalui empat generasi. Kalau saya ingat itu dari beliau itu putra Sultan Khairuddin. Ada empat generasi sampai Cirebon. Nah, ada versi yang kedua, yaitu beliau itu berasal dari Banten. Tapi kesananya ke Cirebon juga begitu. Sultan Hasanuddin. Itu kalau silsilahnya. Kemudian dari Cirebon kan kita tahu ya, dari Cirebon beliau itu adalah seorang syarif, seorang Sayyid. Beliau adalah putra daripada Nyimas Rara Santang, binti Prabu Siliwangi, dan seterusnya. Kemudian dari jalur ayah, nah ini adalah turunan Said semua ini ya. Dan ternyata setelah diteliti itu kesananya itu adalah ke Musa Al-Kadim ya, Musa Al-Kadim. Bukan ke Yaman, bukan ke Ubaidillah, bukan, tapi langsung ke Musa Al-Kadim. Nah, pokoknya yang saya tegaskan di sini bahwa yang menyebarkan agama Islam di daerah sini itu adalah Raden Muhammad Syafi'i itu. Ini ya. Kalau Haulan kenapa Syekh Hasan? Ya diambil karena memang di sini yang dikuburkannya di sini Syekh Hasan itu. Sementara lebih dekat silsilahnya ke ya, kita lebih dekat ke dekat kita gitu. Sementara yang kesananya itu tidak di sini dimakamkannya. Bapaknya Syekh Hasan itu kan Ama Haji Yahya. Kemudian bin Nyimas Wande itu di sana di Pasir Angin. Oh, di Cijenuk. Jadi Patra. Oh iya. Di sini memang kalau bisa Makbaroh Pangauban ini memang yang paling tingginya itu adalah Syekh Hasan itu. Oh gitu. Iya, ini Syekh Hasan berarti keturunan keberapa dari Cijenuk? Kalau dihitung-hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, keenam. Dan sampai ke kita ini ke Hasan tadi hampir sampai ke 9. Ke 9. Berarti dari Syekh Hasan ke Wan? Saya aja yang kelima saya aja. Jadi dari Syekh Hasan ini termasuk ini cucu-cucunya yang berdua ini. Oh, cucu-cucunya. Itu yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat ya. Yang menjadi para kiai, tokoh-tokoh agama terutama itu dari Duriyah Ama Haji Hasan yang paling banyak. Di Kabupaten Bandung, di Jawa Barat, ya contoh aja ya. Data terakhir saya lihat 8.000 orang. NU Kabupaten Bandung Barat, Mama Kiai Maulana kan masih keturunan ini. Lalu di Jawa Barat sebelum Kiai Haji Zainul Ahyar. Kiai Zainul Ahyar yang penggagas 3 periode Rois Kabupaten Bandung sebelum ada Bandung Barat. Juga penggagas awal di sini. Kemudian Aceh Amplas, Kiai Haji Asep Burhanuddin Aceh Amplas, menjadi Rois Suriah Jawa Barat, PWNU Jawa Barat 2 periode. Juga turunan dari sini. Yang di Darul Aceh Amplas. Jadi boleh dikatakan pakunya Bandung Barat, Jawa Barat masih dari keturunan Syekh Hasan ini ya. Salah satu paku dari Pangauban ya, di sini Pangauban ini. Alhamdulillah gitu. Allah ya, luar biasa. Jadi ini harus diketahui oleh generasi-generasi berikutnya
bukan hanya berperan di bidang di sini aja di wilayah Cipongkor, ya. Cipongkor, Pangandaran, tapi juga di Bandung, Jawa Barat pada umumnya. Garut, Tasik Jadi pada datang tidak di sini. salah ya Pak Haji. Iya. Dulu kan ini terkenal kota santri Cililin. Iya. Ternyata kan yang jadi ulama atau tokoh-tokohnya dari sini ya, banyak kan. Harusnya kota santri itu Cipongkor ya. Ya, gimana tuh kok jadi Cililin? Ya karena mungkin kampung aja di sini mah gitu. Ya kalau memang melihat realitas ya, melihat kenyataan, memang Cipongkor ini kata orang-orang tua itu adalah pabinihan. Tahu kan pabinihan? Pabinihan pare. Nah, itu disebutnya pabinihan. Sehingga kalau ada generasi yang apa ya namanya tumbuh ya, kalau dia berkembang di sini sulit berkembangnya. Ya seperti pabinihan itu kan. Supaya dia berkembang maka harus dipindahkan tempatnya. Nah, dan memang kenyataannya seperti itu. Saya lihat itu dari Raja Mandala, kemudian kesananya Raja Mandala itu apa ya, Auruwangi, kemudian kesananya itu apa, Ciranjang sampai Cianjur, itu hampir dikatakan mayoritas ya itu dari sini, dari daerah Cipongkor. Dari bibit dari Iya. sini. Bibit-bibitnya dari sini gitu. Itu yang Cipatat, Cibitung Auruwangi, gitu kan, awalnya Cibitung misalnya yang kesananya. kemudian Ciranjang. Kemudian Cibitung. kalau di saya juga dapat informasi ketemu ustadz ini dari Cipongkor, ketemu ustadz ini dari Cipongkor, itu di daerah Parongpong, Cisarua itu juga banyak yang dari sini gitu ya. Jadi oleh orang tua disebut pabinihan itu memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Dan memang sekarang ini di Bandung Barat saja ya, ulama-ulama kesepuhan itu masih banyak di sini, masih banyak di sini dibanding dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Sampai pesantren saja nih ya, Jumlah pesantren lebih banyak di Cipongkor katanya. kebetulan saya kan ketua forum Pondok Pesantren Bandung Barat nih ya. Data pesantren di Kabupaten Bandung Barat itu justru yang paling banyak Cipongkor. Sampai ada yang sudah dapat izin operasional saja, belum yang belum dapat. Itu jumlahnya 202. 202 di Cipongkor Pesantren. Iya. Sekecamatan. Sekecamatan Cipongkor 202 pesantren. Kemudian yang kedua Sindakerta di bawah 100. Yang kedua saja di bawah 100. Pantas jadi julukan kota santri. Yang paling kecil ya di Saguling karena memang cuma baru. bukan kecamatan baru saja, cuma 6 desa. Itu ada 11. Coba jomplang kan dari 202 sampai 11. Kecamatan-kecamatan yang lain juga banyak. Sehingga kalau diakumulasikan jumlah pesantren di Bandung Barat ini boleh dikatakan di Jawa Barat ini ranking ke berapa lah? Kalau ke satunya Tasik gitu sih. Ya. Kedua mana lah? Katanya ketiga di sini Bandung Barat. Ketiga ini. Bandung Barat. Iya. Cipongkor. Kalau menurut kecamatan bisa saja ini ke satu. Nah kalau di Bandung Barat memang Cipongkor. Cipongkor yang paling terbanyak. Paling banyak ya. Nah kemudian diriut lagi Cipongkor yang paling banyak desa mana? Desa Cijamu. Sampai di Cijamu itu satu RT pesantren ada 4 gitu kan, satu RT. Masya Allah ya. Jadi harusnya kota santri itu Cipongkor ya, Iya, seharusnya. julukannya kota santri Cipongkor. Nah, kalau dipertanyakan kenapa bisa seperti itu, ya tadi sudah dijawab. Karena memang di Bandung Barat ini daerah yang pertama kali diinjak oleh wali itu adalah daerah sini, Cijenuk ini. Cijenuk ya. Itu. Ketika Jadi di jelas. daerah sini banyak tokoh-tokoh agama ya rasional lah, gitu kan? Iya. Jadi jelas yang menyebarkan Islam di Bandung Barat khususnya para keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo kesananya gitu ya. Ya. Yang dominan ini para Yang dominan. kiai, Iya. para ajengan, Benar. ustad-ustad kampung itu. Ya. Dan begini, kalau di data ya, Duriah Cijenuk itu ada yang jadi tokoh agama, itu sudah biasa. Banyak juga yang jadi pejabat juga, ya. Banyak yang jadi pejabat, cuma belum ada yang jadi bupati, begitu aja. Nanti barangkali Pak Dadan lah jadi bupatinya. Jadi begitu ya. artis ada, Wak, jadi artis. Ah iya. Ini bilang artis nih, menarik nih ya. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada Nyimas Wande.
Nyimas Wande itu boleh dikatakan kakeknya Ayang Hasan ini ya. Itu Nyimas Wande itu cantiknya luar biasa itu. Masya Allah. Belis kawanti-wanti, endah kabina-bina. Ya karena memang turunan raja lah, turunan raja. Cuma kata Maulana, Nyimas Ayang Wande itu bahasa Sundanya nyapa, nyapa nyalira. Apa sih nyapa nyalira itu kalau bahasa Indonesianya? Menyapru lah itu. Iya. Numpahin gitu nya. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah sudah saja kecantikan saya ini sampai saya, jangan sampai diturunkan ke anak itu, Kebagian. anak putri saya. Gitu. Pantesan Jadi- para retot itu namanya. Jadi banyak yang cantik. Lumayan saya sana tapi eta teh. Saya sana wae loba nu gareuli. Saya sana Tapi kalau loba nu gareuli. biasanya Pak Haji, kalau satuan itu paling 7 turunan. Oh iya. Saya lihat lebih dari 7 cantik lagi Pak. Wah. Yang ke-8, yang ke-9. Tapi- begitu. Tapi kan ayang-ayang kita ini lebih mengharapkan bukan cantik Iya. lahiriah saja, tapi cantik isinya. Isinya. Mereka lebih berharap bukan apa ya, kecantikan luar itu bahasa Inggrisnya apa ya, bukan, tapi Lipstick inner luarnya. inner beauty, beauty. inner beauty bukan outer beauty gitu ya. Itu kecantikan di dalam ilmunya ya, amalnya, takwanya, itu yang lebih penting begitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu mungkin ya nenek-nenek moyang itu berharapan seperti itu. Apalah kecantikan lahiriah kalau kecantikan dalamnya gitu. Tapi yang hebat itu tadi itu dua-duanya, cantik luarnya, cantik dalamnya. Harapan selanjutnya bahwa kegiatan di sini itu lebih dirasakan manfaatnya Ya, oleh manfaatnya. para cucu ya, oleh generasi-generasi Syekh Hasan gitu. Jadi bukan hanya sekedar zikrul wafat, bukan hanya sekedar mengingat mengenang, tapi yang lebih penting itu adalah mencontoh